Betul. Anda berani melegalisir sesuai aslinya. Aslinya Anda tidak pernah lihat. Bagaimana Anda? Ya. Jadi begini. Ketika legalisir, standar operasi prosedurnya itu masuk ke bagian administrasi, itu menunjukkan aslinya, membawa fotokopi. Aslinya itu bisa saja dibawa oleh yang membawa, kemudian fotokopinya jadi proses pengecekan itu tidak pada saya, tapi pada staf saya. Kan jelas Anda nggak lihat, tapi Anda bilang sesuai aslinya. Nah, di sini yang bohong siapa? Bambang, Tri apa Anda? Ya. Kalau logika kan Anda yang bohong. Ya, saudara saksi, sebagai guru tentu berpikirnya objektif ya, sistematis, dan kalau Anda benar saya ikut, kalau saya benar Anda ikut saya. Namanya toleran. Dengan sikap yang jujur, benar, adil. Dari kemasan logika dan moral tadi, pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan lulus tahun 76 dari SMP ya? Masuk SMA 76, lulus 80. Berarti kan 4 tahun. Normal semua orang SMA itu 3 tahun. Anda sebagai kepala sekolah bagaimana menjelaskannya? Silakan Ya, dijelaskan. seperti tadi saya jelaskan. Jadi proses PPDB itu perlu waktu, sehingga tahun 70 itu masuk di Oh, nggih. Nyun sewu. Ya, pelan-pelan saja, sabar. Siap. Ya. Silakan. Berapa, nanti terdaftar tanggal berapa, Ya. di kelas berapa tahun, lulusnya Ya. tahun 1980 gitu Pak. Biar kita tahu semua lah. Ya, betul Pak Hakim. Jadi kalau dokumen tertulis itu 3 Januari 70 itu di buku Indo. Tapi proses untuk menjadi siswa itu perlu berproses. Proses untuk penerimaan siswa baru. Karena saat siswa baru ini berdasarkan informasi dari guru-guru yang ada pada saat itu daftarnya itu di SMA 5. Jadi itu berproses tahun 76 itu. Baru nanti SMA itu kemudian SMA yang di kelas 7 sampai 11, ini mohon maaf ini saya tidak ingat betul, tapi yang disampaikan oleh para guru ya yang sudah purna itu menyampaikan setelah proses penerimaan siswa itu di SMA 5 itu dipecah, ada SMA 5, ada SMA 6 di SMPP itu. Nah, di SMA 6 itu kemudian masuklah Pak Jokowi itu di SMA 6 dan tercatat di buku Indo itu Januari 77. Tapi prosesnya itu sejak tahun 76. Ada lompatan logika, yaitu kata proses menunjuk kepada sistem yang sudah berlaku. Maka jalanlah proses. Mengapa tadi sumber proses Anda menerangkan guru-guru? Berarti tidak ada sistem baku dong untuk proses itu. Tapi tergantung informasi guru-guru. Ya. Saat itu kami kan tidak ada dokumen tertulis. Yang ada dokumen tertulis ada di Indo. Buku Indo kan dokumen tertulis. Iya. Tapi di buku Indo itu seperti karena proses yang dimaksud pengetahuan umum se-Indonesia, SMA itu 3 tahun. Ya. Ini kenapa jadi 4 tahun? Ya, kalau Pak Jokowi tahun 77 kan, di buku Indonya 77. Tapi lulus 76. Saya masuknya 76. Sebentar, biar dijelaskan saksi. Maksud saya ini bukti, kan bukti tertulis. Atau dijawab dulu, dijelaskan dulu. Sudah jelas tadi, dia menjelaskan proses. Ya. Proses atas dasar pengetahuan guru-guru sesepuh atau sebelumnya. Betul. Padahal proses itu nggak mungkin jadi proses kalau tidak jadi sistem yang sudah berlaku. Ya. Kenapa jadi ukurannya guru-guru? Ya, jadi kan yang berlaku saat itu, kami kan bukan pelaku sejarah. Ya, justru karena bukan pelaku sejarah ditanya pengetahuan Anda sebagai saksi. Anda harus jujur, tahu apa enggak? Betul. Ya, jadi kalau saya pengetahuan saya untuk menjadi siswa itu perlu berproses. Iya, kenapa jadi 4 tahun kok tidak 3 tahun? Kan masuknya itu kan Januari 77. Semua orang masuk tahun 76, keluarnya 79.
Karena 3 tahun nggak mungkin 80. Ya, kalau di buku induk itu tercatat masuk 3 Januari 77, Ya. keluarnya April 1980. Itu di buku induk. Itu kan melampaui 3 tahun. Lah yang terjadi proses pada saat itu, Nah, itu kan itulah. ada perubahan kurikulum ya. Nah, itu coba dijelaskan. Ya barangkali ada kelalaian, kan bisa saja begitu. Coba dijelaskan. Waktu itu kurikulumnya dari Ya, ada Januari, perubahan kurikulum, dari Januari, Januari, Desember, atau dari Juni ke Juli, kan gitu loh. Ya. Sepengetahuan saudara Jadi saja. sepengetahuan saya memang pada saat itu ada perubahan kurikulum. Jadi mulai tahun pelajaran itu Januari Desember menjadi Juli sampai dengan Juni. Itu pada saat Pak Jokowi berada di SMA tersebut. Sehingga waktunya 3 tahun Molor. lebih lah. Berarti mau ada kelebihan semester. Ya, kelebihan nggak Pada sampai saat tadi ditanya kan masuk tercatat 77. Januari 77. Betul. Itu waktu itu kurikulumnya dari Januari Desember atau pas pertengahan ada perubahan Januari kurikulum itu? Desember ya. Jadi Ini pada itu Januari Desember. Majelis yang saya pahami ya, kan saya ngerti juga ada Jokowi itu Ya. ya. Itu kalaupun ada perubahan seingat saya tahun 9 setengah tahun. Jadi kalau harus ada penambahan dari 3 tahun, 3,5 tahun. Ya. Kalau ini 4,5 tahun, itu masalahnya. Nah, kalau Anda nggak bisa menerangkan, ya sudah nggak apa-apa. Berarti Anda tidak tahu, itu posisinya. Nah, karena keterangannya dicocokkan dengan keterangan para lulusan SMP 1 menyatakan semuanya 76. Nggak ada yang bilang yang lain. Malah dia nyalahin Sri Adiningsih. Sri Adiningsih bilang 1977. Disalahkan. Ya sudah. Berarti ini. Nah, problem berikutnya masuk ke universitas jadi masalah, ya. Harusnya 81. Nah, kenapa jadi 80? Itu karena awalnya pada keliru dan banyak kekeliruan dalam pengertian data inilah terjadilah seperti ini. Kalau enggak mungkin ini masalah. Ya, yang kedua, udah itu selesai ya. Yang kedua, pertanyaan saya, Anda pernah seingat saya pendengarannya kalau tidak salah tadi Anda menjelaskan ikut legalisir, ngerti? Ya. Artinya tahu peristiwa legalisir tadi? Ya. Melegalisir ya. Tahu ya? Coba ada kalimat apa di legalisir itu? Kalimatnya bahwa ini telah dilegalisir Ya. sesuai dengan Aslinya. Ya. Terus ente nggak pernah lihat aslinya. Ya. Kok berani bilang sesuai aslinya? Anda nggak pernah lihat asli. Ya. Jadi kalau Nah, jangan retorika. ya enggak. Logik harus Betul. nggak boleh bohongi. Betul. Anda berani melegalisir sesuai aslinya. Aslinya Anda tidak pernah lihat. Bagaimana Anda? Ya. Jadi begini. Ketika legalisir standar operasi prosedurnya itu masuk ke bagian administrasi, itu menunjukkan aslinya, membawa fotokopi. Aslinya itu bisa saja dibawa oleh yang membawa. Kemudian fotokopinya jadi proses pengecekan itu tidak pada saya, tapi pada staf saya. Hukum sekolah itu Anda kepala sekolah. Anda penanggung jawab. Anda harus melihat, nggak bisa retorika kepada anak buah. Ya, ini kan SOP-nya kan begitu ya, sudah kami bangun. Jujur, Anda Ya. pernah lihat apa tidak? Kalau saya tidak pernah lihat. Nah, apa Anda bilang sesuai aslinya? Ya, karena dokumen-dokumen itu kan semuanya kan Kan logika Anda tidak sesuai. Anda nggak pernah lihat, terus menyatakan sesuai. Sebentar, ya. ya. Sudah dijelaskan dia tidak pernah melihat aslinya. Logik ini nggak bisa dibohongi. Tidak bisa. Siapapun Iya. bisa membohongi. Iya, sudah di filmnya. Prediksi. Apakah pernah buang-buang waktu seperti ini kan? Nah, yang kita persoalkan di sini kan ijazah asli, bukan prosedur bagaimana legalisir. Yang kita persoalkan ijazah asli. Anda nggak pernah lihat. Lalu bagaimana kita untuk hakim nanti menentukan ini asli atau palsu, orang nggak ada yang aslinya. Kemudian yang ketiga, tadi ada lompatan lagi dalam sistematis berpikirnya adalah hakim menanyakan Anda
ada pencemaran nama baik kepada Anda. Gitu? Anda mengiyakan, Anda keberatan. Tapi ditanya tadi kenapa Anda tidak melapor? Coba saya terang, kenapa Anda tidak melapor? Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dicemarkan oleh Bambang Tri, kenapa Anda tidak lapor polisi? Ya satu, saya menganggap orang melihat konten itu sudah pada pinter ya. Jadi dia mana akan melihat apakah konten itu layak untuk menjadi berita yang secara nyata, atau saya melihatnya itu. Kemudian yang kedua, ketika saya melapor, saya berpikir saya ini pegawai yang setiap hari harus bekerja memberikan layanan, maka kemungkinan kegiatan-kegiatan semacam ini nanti akan cukup menyita waktu saya. Itu bukan alasan hukum. Kalau betul Anda tersinggung, kalau betul Anda tercemarkan, logika hukum ada disediakan, melapor. Tapi Anda tidak pilih itu. Nah, itu berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Jangan dipersoalkan urusan itu. Karena sendiri yang mempersoalkan. Selesai. Jadi nggak ada urusan tuduhan kepada Bapak Menteri, menuduh Anda bohong dan lain sebagainya. Enggak. Mempersoalkan. Itu maksudnya logika hukum. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam pengertian apa tadi Anda tidak mempersoalkan, tapi Anda nggak pernah lihat ijazah asli, ya itu kan harusnya Anda melihat apakah Bambang Tri ini bohong dalam hal keterangannya. Tadi kan keterangannya jelas di situ, kita semua dengar, ya bahwa Anda memberikan keterangan yang tidak benar, yaitu tentang yang tadi sudah kita bongkar, yaitu tentang apa namanya legalisir. Kan jelas Anda nggak lihat, tapi Anda bilang sesuai aslinya. Nah, di sini yang bohong siapa? Bambang Tri apa Anda? Ya. Kalau logika kan Anda yang bohong. Jadi keterangan bohong di situ itu kan Jokowi masuk dan lulus, Jokowi bukan murid SMA 6. Ya itu yang kebohongan, karena apa? Saya ada dokumen bahwa Jokowi itu adalah SMA 6. Nanti itu Bambang terangkan Pak terdakwa. Tapi sepengetahuan saya sebagai lawyer di sini, dia nggak pernah mengatakan Pak Jokowi tidak sekolah di SMA 6. Yang dipersoalkan ijazahnya. Bahkan keterangan Nurwindu tadi itu yang nggak benar. Bukan Jokowi tidak pernah sekolah. Sekolah dia di situ. Tapi apakah yang sekolah semua di situ pasti lulus? Kan belum tentu. Ada masalah lain. Itu loh. Kenapa kok Anda berasumsi lagi nih? Kan ada datanya, ada dokumennya. Masa nggak lulus? Ya nggak begitu dong. Faktanya memang nggak ada ijazah aslinya. Nah, oleh karena itu kepada Yang Mulia dengan hormat saya berharap sekali, karena harus lewat Yang Mulia. Nggak ada sekarang siapapun, ini saksi yang ke-14 nih, nggak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Jadi ya satu-satunya yang pernah lihat yang pasti adalah Jokowi sendiri. Maka sudi kiranya lah kepada JPU dihimbau, JPU minta kepada Jokowi mana ijazah aslinya. Itu yang paling pas. Sidang close, tutup sidang itu. Hukum Bambang Tri sama Gus Dur karena dia bohong. Tapi sebaliknya kalau Jokowi nggak bisa tunjukkan ijazah aslinya, demi keadilan, demi hukum, pasal 183 KUHP, hakim harus memutuskan bebas demi hukum. Nggak bisa enggak, itu KUHP. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup ya. Tolong penonton tenang, ya. Kalau penonton tidak tenang, saya suruh keluar. Ini sidang, ya. Sudah saya peringatkan berkali-kali. Sekali lagi teriak-teriak mengganggu persidangan, saya suruh keluar. Ini sidang, bukan izin Yang Mulia. Mungkin redaksinya diluruskan sekali lagi, bikin sesuatu yang tidak berkenan. Kami minta keluar, karena tadi kalimat mulia Yang Mulia, kalimat takbir, bukan teriak-teriak Yang Mulia. Iya, tapi bahasa bukan tempatnya. Yang lain, ya, bukan tempatnya. Iya, tapi jangan mengatakan takbir itu teriak-teriak. Bukan tempatnya untuk. Baik, begitu. Tapi saya ingatkan, kalau mengingatkan lagi, jangan redaksi takbir teriak-teriak. Saya yang memimpin sidang di sini, saya bisa memperingatkan, yang jelas saya punya hak untuk memperingatkan. Sesuai KUHP memperingat. Majelis setelah memperingatkan, kalau tidak diulang-ulang lagi setelah memperingatkan boleh meminta supaya keluar.
Itu tidak berlaku dengan penonton, termasuk penasihat hukum juga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali, nah, nggih.